Bagaimana jika kita adalah aneh dan saat Anda belum bersedia untuk dibilang aneh, karena kita berbeda dengan orang lain kebanyakan, Anda akan sering menderita di kehidupan ini. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, salah seorang Certified Pastoral Attraction, Master Praktisi Neurolinguistic Programming, serta fasilitator di meditasi malam ini. Bersama Ezra, entitas yang akan saya channel akan memfasilitasi kita dalam proses meditasi. Dan seperti yang kita sudah bersama banyak orang di luar sana, bukan Anda masih menolak untuk dibilang aneh, karena mereka merasa aku sama kok dengan yang orang-orang yang kebanyakan, sehingga ketika ada orang yang memberi label kepada diriku kalau aku aneh, aku tertrigger. Bagaimana jika aneh, kalau kita kembali ke asal bahasanya, weird, kamus Oxford lama artinya orang yang bisa mengendalikan destiny mereka sendiri, orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Jadi saran saya ketika Anda tertrigger dengan point of view seperti orang-orang bilang kepada Anda aneh karena Anda mempunyai cara pandang berbeda dengan yang lainnya, karena Anda selalu berfungsi tidak lagi dari bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian, melainkan Anda sudah bersenang-senang, yang mana secara vibrasi Anda menarik keberlimpahan dengan lebih mudah. Izinkanlah orang-orang di luar sana untuk selalu memaknai atau memberi label Anda, karena yang paling penting bukan pendapat orang ke Anda, tapi apa sih pendapat Anda ke diri Anda sendiri. Karena ketika kita masih ribet membuat orang lain mengerti kita, memakan waktu yang lama, dan yang perlu kita sadari, kebanyakan orang, terutama lingkungan-lingkungan terdekat kita, itu biasanya mereka kebakaran jenggot dengan kitanya yang sudah tidak lagi betah di lingkungan tersebut dan ingin terus berkarya. Mereka akan selalu mencari cara untuk membuat Anda biasa-biasa saja dan akhirnya kembali dikontrol dan dikendalikan oleh mereka dengan cara penghakiman-penghakiman yang membuat Anda tertrigger karena Anda menolak dan mensetujui. Jadi ada dua cara kita untuk stay di realita yang penuh dengan penderitaan, yaitu setuju dengan pendapat orang dan menolak akan pendapat orang lain. Ketika Anda dibilang aneh, apa iya ya aku aneh ya, dan Anda menyetujui apa yang orang lain bilang, kalau Anda aneh, Anda berada dikontrol lagi oleh mereka. Dan ketika ada orang bilang, kamu aneh banget, dan Anda menolaknya dengan energi proving, aku akan membuktikan kepada orang lain kalau aku tidak aneh, Anda juga berada dikontrol, di dalam kendali oleh orang lain juga. Jadi saran saya, bagaimana jika apapun yang orang lain berikan labelnya ke Anda, itu sebenarnya memfasilitasi Anda untuk ngecek dalam diri Anda, apa sih kondisi dalam diri saya yang masih terpenjara, yang dibebaskan oleh point of view, label-label, penghakiman-penghakiman yang membuat saya tertrigger dari pendapat orang lain terhadap saya. Karena yang saya sukai dengan cara pandang connected awareness adalah tidak ada satupun usaha semesta melalui orang-orang yang secara kontrak jiwa sudah ditetapkan akan menjadi musuh kita, akan menjadi teman kita, akan menjadi orang yang menghakimi kita, orang yang akan selalu membantu kita, itu karena kontrak jiwanya sudah ditetapkan. Tidak ada satupun. Dari pengalaman saya, ketika saya ditipu, ketika saya disakiti, ketika saya dihakimi, itu setelah saya cek, ternyata berkontribusi besar untuk membuat saya di level kesadaran seperti ini, yang saya bisa menjadi ruang tanpa penghakiman, bagi teman-teman yang ada di The Power of Question, ataupun di Book Club Berkembang Bersama. Seperti kejadian kemarin, ada sebuah cerita yang cukup lucu di Book Club Berkembang Bersama, karena salah satu potensi yang saya miliki, saya tuh mempunyai keahlian untuk melihat potensi orang. Jadi ada beberapa orang yang bertanya mengenai potensi mereka, dan mereka bingung akan kehidupan yang sedang mereka miliki, yang ketika orang ini ngomong, terbesit point of view, kalau saya itu ada tiga, ada feeling, ada suara, dan ada visual di kepala saya. Nah, ketika orang ini ngomong, muncul visual di kepala saya, orang ini bisa menjadi tempat untuk bertuduh bagi teman-temannya gitu. Karena cara dia mengungkapkan sesuatu secara energi yang saya persif, ini orang nggak punya penghakiman. Kemudian saya tawarkan ke dia, gimana kalau potensi ini dimanfaatkan. Dan belum saya sampaikan sih ke dia, yaitu point of view yang saya dapatkan juga, karena dia bercerita kalau teman-temannya senang banget untuk berbicara dengan dia, bercerita mengenai apapun termasuk aib-aibnya diceritakan ke orang ini. Kemudian saya
belum saya omongin ke dia, mungkin di book club nanti saya juga sudah jelas, saya ingin ngomong ke dia kalau kamu sendiri sudah menjadi ruang bagi teman-temanmu dan teman-temanmu mau bercerita apapun ke kamu, sudahkah kamu memperlakukan hal itu ke dirimu sendiri? Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, ketika bergerak dari apa namanya fasilitator, ingin membantu orang lain, itu kebanyakan mereka membantu orang lain tanpa menyertakan dirinya, yang menyebabkan ketika orang tersebut membantu orang, dia akan merasa capek, dia akan merasa lelah dan sebagainya. Itu karena dia masih berfungsi dari membantu orang lain. Bagaimana jika sekarang saatnya kita menginspirasi orang lain, mengizinkan orang lain mengambil apapun keputusan yang dia bisa, mau dia berkarya silahkan, tidak mau berkarya juga silahkan. Paling tidak tugas kita di kehidupan ini bukan untuk membantu orang lain, melainkan menginspirasi orang lain untuk memilih keputusan yang berbeda untuk kehidupan mereka. Dan seperti biasa, malam ini kita akan memulai dengan meditasi, diikuti oleh sedikit teori, dan ditutup dengan proses tanya jawab yang biasanya memakan waktu sampai jam 10 malam. Jadi nggak apa-apa, saya suka sih, karena salah satu yang saya suka dari sesi fasilitasi adalah, terus terang saya tidak tahu apa yang terbaik bagi Anda. Namun banyak yang bilang kepada saya setelah ngobrol sama saya ada rasa damai, yang sebenarnya rasa damai itu Anda sendiri yang menciptakan. Fungsi saya sebagai fasilitator di free masterclass atau di sesi meditasi malam ini adalah menjadi ruang tanpa penghakiman bagi teman-teman di sini, yang juga sebenarnya melatih saya untuk bagaimana saya bisa lebih baik dari waktu ke waktu memfasilitasi diri saya sendiri. Karena ketika Anda bertanya, itu sedang memaksa saya untuk kembali ke dalam, untuk ngobrol dengan diri saya sendiri dengan cara yang lebih kind. Kalau dulu ketika saya masih bergerak dari coaching, kalau ada yang nanya, saya langsung tuh, kan kamu nggak tahu jawabannya. Payah nih kamu, katanya kamu udah belajar sampai kemana-mana, tapi jawab beginian aja nggak bisa. Nah, sadis ya. Karena saya adalah orang yang paling tahu titik mana di dalam diri saya yang paling sakit untuk dipencet tombolnya untuk menghakimi diri sendiri. Jadi untungnya perjalanan saya sudah saya tidak lagi coaching, tapi ke fasilitasi, yang ternyata memfasilitasi saya juga. Ketika saya memfasilitasi orang, itu memaksa saya untuk kembali ke dalam, berkomunikasi dengan gaya bicara atau self-talk yang lebih kind dari sebelumnya, yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, itu dulu karena energi sudah lewat. Baik, sekarang kita masuk ke sesi meditasi sebentar saja, karena ada beberapa yang hanya butuh sesi meditasinya saja. Oke, kita masuk yang di sisi sini sih. Oke, baik. Welcome back, selamat datang. Oke. Baik. Bagaimana jika tugas kita bukan untuk mengendalikan pikiran, melainkan mengetahui sensasi kapan pikiran tersebut menguasai kita dan kemudian kita bisa arahkan. Karena itu tadi, ketika kita dikendalikan oleh pikiran, kita akan cenderung bergerak dari rasa takut, kompetisi, dan tentunya semakin jauh dengan diri kita sendiri. Itu kenapa ketika banyak yang nanya saya, apa Pak ya modalitas yang Bapak sarankan untuk saya pelajari lagi? Kemudian saya pesan ke dia, bagaimana jika apapun modalitas yang kamu pelajari, pastikan kamu mempelajarinya bukan untuk membuat atau menyelamatkan dirimu, merasa ada yang kurang dengan diriku, aku perlu belajar modalitas sesuatu, melainkan penasaran potensi apa lagi yang akan bermunculan ketika aku belajar modalitas tersebut. Karena ketika Anda bergerak, ada yang kurang dengan diriku, Anda akan cenderung belajar sesuatu, Anda akan mengagumi kondisi yang ada di luar. Anda akan bergantung dengan kondisi yang ada di luar. Anda akan bergantung kepada modalitas itu.
Kalau Anda dipertemukan dengan modalitas serta fasilitator yang tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa satu-satu yang perlu Anda percaya adalah diri Anda sendiri, kecenderungan kita untuk mengidolai orang lain itu akan semakin besar. Dan menurut saya ada pepatah yang sangat saya suka, menjadi orang lain sudah ada yang punya. Dan Steve Jobs juga mengatakan, karena waktu kita hidup terbatas, tolong jangan habiskan waktu untuk menjadi orang lain. Oleh karena itu, bukan modalitasnya, tapi pastikan Anda mengambil sesuatu keputusan dari niatan potensi apa lagi yang sudah aku punya, yang bisa tergali dengan apapun yang sedang aku ingin pelajari sekarang. Bukan ada yang kurang dari diriku, artinya aku perlu melakukan sesuatu. Dan yang perlu kita sadari juga, pembahasan malam ini mengenai trigger, yang perlu kita sadari bahwa orang-orang yang ada di luar sana, dengan begitu banyak penghakiman mereka ke kita, dan itu adalah hak mereka juga, cara paling mudah untuk memaknai kondisi tersebut adalah berhenti mempunyai ekspektasi kalau orang itu seperti Anda. Karena kita-kita yang ada di sini, kita akan selalu bergerak dari berkarya. Kita nggak ada waktu untuk ngurusin orang lain. Dan kalau ada orang-orang yang masih ngurusin kehidupan Anda, ya gimana? Karena Anda menarik ya. Anda menarik banget. Orang-orang akan selalu mencari tahu mengenai Anda, dan ya sudah, itu adalah keputusan mereka. Jadi ada klien saya yang pagi-pagi panik, dia mengatakan, kenapa ya teman-temanku yang kemarin-kemarin banget loh aku baru nongkrong, hari ini di kantor mereka banyak menghakimi saya, kenapa ya? Kemudian saya bilang kepada dia, ya gini lah cara saya, karena dia udah berapa kali sama saya, jadi sifat saya yang usil ini muncul. Ya elah, masih kaget tuh dengan beginian, shock di awalnya. Ya ini this is not news for you toh, saya bilang. Ini bukan hal yang baru kan, kalau orang-orang di sekitarmu ya isinya menghakimi kita gitu. Karena itu adalah cara mereka mengisi kehidupan ini. Sekali lagi bukan artinya kita lebih baik dibandingkan orang lain, namun yang perlu kita sadari bahwa orang lain itu berhak untuk mengambil keputusan apapun, termasuk membicarakan Anda di belakang. Bagaimana jika proses mereka membicarakan Anda, kalau Anda masih tertrigger, sebenarnya ada sesuatu dalam diri Anda yang akan dibebaskan dengan mereka menghakimi Anda. Apa itu misalnya? Misalnya Anda dibilang sok rajin gitu misalnya. Asal suka menjilat bos gitu misalnya. Artinya Anda sedang menolak penghakiman itu. Karena kalau Anda masih tertrigger, artinya Anda mengiyakan atau menolak penghakiman orang terhadap Anda. Tapi ketika iya ya, aku kan akan melakukan apa saja untuk memudahkan pekerjaanku. Ya, bagaimana jika memvalidasi bos? Ketika bos bercerita sesuatu dan atau dia membuat sebuah joke mungkin nggak terlalu lucu, tapi saya ketawakan dan dia happy. Ya, bagaimana jika itu nggak salah juga? Dan akhirnya ketika Anda dihakimi dan Anda menerima, seperti sesi meditasi tadi, sensasi yang muncul, penolakan akan penghakiman orang, dan Anda mungkin takut dibilang orang yang suka menjilat bos gitu. Sebenarnya ya, Anda tinggal akui saja, terima kasih karena kamu sudah hadir, terima kasih karena sifat menjilatmu yang sudah hadir, kamu sudah hadir bersamaku selama yang kamu mau. Karena itu tadi, kita tidak akan tertrigger dengan sebuah kondisi yang kita tidak punya potensinya di situ. Karena saat Anda tidak mengakuinya, Anda akan melakukan atau menerjemahkan atau mengekspresikan dalam bentuk penolakan, entah itu konfrontasi dengan orang yang menghakimi, atau Anda bergerak dari mengiyakan, iya ya, aku seperti itu ya, yang akhirnya biasanya kembali menyalahkan diri sendiri. Jadi kita yang para healer di sini, memang kecenderungan kita untuk melihat sesuatu adalah salahnya kita, itu memang udah dari sononya seperti itu. Dan ada sebuah kesadaran yang sedang saya ingin titipkan kepada teman-teman di sini, yaitu bagaimana jika tidak ada yang salah dengan Anda hanya berbeda saja. Jadi di tahun 2000 berapa ya? 2022 apa 2023 berkembang bersama tuh bikin mug gitu ya. Bagaimana jika nggak ada yang salah dengan Anda hanya berbeda saja. Itu dibeli sama teman saya dan dikasih ke mertuanya gitu. Jadi pas saya main ke rumahnya, saya lihat, itu buat mertua lo. Iya, gue beliin buat dia gitu. Emang kepake? Emang mertua lo ngerti maksudnya? Nggak tahu, tapi dia senang pakai gelas itu gitu. Jadi yang perlu kita sadari adalah
Iya, berkembang bersama itu sudah tidak lagi memberikan step by step yang pragmatis, bukan artinya kita tidak fokus ke sana ya, tapi lebih kepada ketika orang-orang saya berikan tools untuk keluar dari kondisi yang sedang mereka alami, kecenderungan mereka untuk kembali ke kondisi tersebut semakin besar. Dan akhirnya saya bergerak dari, oh ya, bagaimana jika bukan tools yang penting tapi kesadarannya. Jadi akan banyak kesadaran yang Anda dapatkan, dan saran saya tolong jangan percaya dengan apa yang saya katakan, namun percayalah sensasi, intuisi yang muncul dalam diri Anda, versi Anda melalui satsang, pembicaraan yang kita lakukan malam ini. Satsang itu kayak duduk bersama-sama, kita saling kontribusi energi, kontribusi kesadaran, dan biasanya walaupun Anda tidak bertanya, namun karena kita sudah terhubung secara kesadaran, connected awareness ini, biasanya pertanyaan Anda sudah diwakili oleh teman-teman yang nanya. Jadi banyak kok yang bilang, ya Pak terima kasih ya, walaupun saya tadi mau nanya tapi nggak sempet gitu ya, karena sudah didahuluin, tapi kok saya udah diwakili dengan teman-teman yang lain. Jadi nikmati journey malam ini, dan saya penasaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan bermunculan.